Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syu'ur Rahmaniyah dari kelas IAT C4 dengan NIM 2004026129 akan menjelaskan mengenai tafsir atau materi dari usul tafsir dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ada tafsir. Tafsir itu berasal dari bahasa Arab yang asal muasal katanya itu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti menjelaskan atau mengungkapkan sesuatu yang tertutup. Atau dengan kata lain, tafsir adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan, mengkaji atau membahas tentang makna dari firman Allah atau makna dari Al-Quran. Kemudian orang yang menafsirkan itu disebut dengan mufassir. Tentunya sebagai mufassir itu ada beberapa syarat. Di antaranya itu adalah satu, memiliki akidah yang benar, dapat menjauhi dosa, menjauhi hawa nafsu. Selain itu mencari dengan tafsir bil Quran atau hadis, atau dengan dari sahabat atau tabi'in, menguasai ilmu bahasa dan Al-Quran, memiliki ketelitian yang tinggi. Selanjutnya itu mengenai sejarah perkembangan tafsir, yang dimana itu terdapat pada tahap periode antara lain pada masa Nabi Muhammad, yaitu masa awal perkembangan Islam, sehingga tafsir disusun secara pendek dan ringkas karena penguasaan kebahasa Arabannya, yang dimana mereka meratakan sumber Al-Quran dengan memaknai Al-Quran itu dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis. Kemudian setelah Nabi wafat, penafsiran berlanjut pada masa sahabat, di mana di dalam penafsirannya itu ditambah menggunakan ijtihad atau akal, meskipun tidak semuanya. Di masa itulah permasalahan mulai muncul. Selanjutnya kita lanjut pada masa tabi'in. Pada masa ini menggunakan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, ahli kitab, dan ijtihad. Pada masa ini penafsiran semakin berkembang seiring dengan Islam semakin meluas. Lalu berlanjut pada masa kodifikasi tafsir, yang dimana dimulai pada akhir Bani Umayyah dan pada awal Bani Abbasiyah, sehingga saat itu sumber dalam penafsiran itu ada bil maksud dan bil ra'yi. Bil maksud ada penafsiran yang bersumber dari riwayat atau dari Al-Quran, dari hadis, pendapat sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian yang bil ra'yi adalah penafsir berdasarkan ijtihad atau pikiran. Kemudian ada tafsir isyari, penafsiran dengan kasyaf, ilham, kemudian atau petunjuk. Kemudian untuk metodenya ada metode tahlili, ismali, maudu'i, dan muqaran. Tahlili adalah mencakup semua aspek dalam ayat Al-Quran. Kemudian kalau ijmali itu hanya menjelaskan kosakata dan makna utama pada ayat tersebut. Kalau maudu'i sesuai dengan judulnya itu kita menafsirkan sesuai dengan tema yang telah dipilih, atau tema, misal tema sholat, tema zakat, begitu. Kemudian yang terakhir ada muqaran. Muqaran ini tafsir memperbandingkan antara satu dengan yang lainnya, hanya mengumpulkan kesamaan, perbedaan, atau hubungan antar ayat yang ditafsirkan. Kemudian yang selanjutnya itu selain itu, di dalam penafsiran yang ada disebut dengan takwil. Takwil adalah menerangkan suatu makna tersirat pada suatu ayat, atau menafsirkan suatu ayat yang memiliki makna tersembunyi. Sumbernya adalah penafsiran dengan Al-Quran dengan hadis, dan juga Al-Quran dengan bahasa. Selanjutnya ada gharib, mu'arab, dan mutarotif. Gharib itu sesuatu yang masih membutuhkan penjelasan khusus dalam menjelaskan itu, butuh bantuan seperti syair atau ayat Quran atau pembahasan lainnya. Yang sedangkan mu'arab itu kalimat yang bisa berubah-ubah karena bedanya amil yang masuk. Sedangkan mutarotif adalah sinonim atau persamaan kata. Contohnya adalah naba itu sama dengan khobarun, di mana sama-sama memiliki arti kabar. Kemudian selanjutnya mustarok adalah suatu lafal yang menunjukkan dua makna atau lebih. Contohnya bisa diartikan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian mutasyabih adalah lafaz yang memiliki arti yang belum pasti kayak alif lam mim, alif lam ra, dan itu hanya Allah yang tahu artinya. Kemudian mujmal berarti sesuatu yang membutuhkan beberapa makna. Lafal masih global sehingga butuh penjelasan penafsiran juga. Quru itu ada yang menafsiri suci, ada yang menafsiri haid. Kemudian selanjutnya dilalah, ada dilalah isyarah, yaitu penunjukan makna sesuatu
suatu lafaz pada makna yang tidak langsung. Contoh pada surat Al-Hujurat ayat 11, dilalah nas dan istiqdo. Dilalah nas itu lafaz yang menunjukkan makna aslinya. Contohnya pada surat Al-Isra ayat 23 pada penyebutan kata kemudian yang selanjutnya adalah dilalah iqtido, lafaz yang tidak menjelaskan makna aslinya secara pasti. Contoh pada surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu bangkai. Diharamkan itu berkaitan dengan perbuatan yang ada kaitannya dengan materi, apakah diharamkan dengan meraba ataupun yang lainnya. Jadi belum kita ketahui. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.